Assalamualaikum petani-petani milenial, petani-petani mania. Hari ini kita bertemu lagi. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan hasil percobaan saya bagaimana cara kita menunaskan bibit katak. Nah, jadi kita tunaskan dulu. Mengapa saya perlihatkan cara ini, cara menunaskan ini? Salah satu kendala dari petani-petani porang yaitu waktu kita menanamnya. Sebagaimana kita ketahui, porang tahun ini masih viral karena orang masih tertarik dengan potensi budidayanya, bisa menghasilkan 800 juta selama 2 tahun. Tapi untuk mendapatkan hal itu tidak semudah yang kita hadapkan. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Seperti kita di Sumatera, musim kita tidak sama dengan di Jawa. Musim kita sewaktu panas kadang ada hujan, sewaktu hujan ada panas. Nah, untuk mengatasinya, waktu kita tanam menunaskan, untuk mengatasi masalah musim kemarau bagaimana yang efektif. Ini saya peragakan salah satu caranya. Jadi dalam menunaskan ini ada beberapa cara. Ada orang yang membuat di semai. Jadi kendala di semai ini, coba bayangkan 1 hektar disemai di tanah. Dalam 1 hektar 40.000 nanti udah disemai. Nanti kalau sudah tumbuh kita cari di antara tanah-tanah di tanah itu menggunakan waktu yang lama ya disemai. Jadi waktunya lama, melihatnya pun kita agak susah di tanah. Memilih, cobalah pilih 40.000 katak kita pilih di antara di tanah itu. Menghabiskan waktu yang lama sekali. Berapa tenaga kerja kita. Waktu semai itu kadang-kadang ditanamnya kita sudah kadang-kadang udah tumbuh akar. Kita mengeceknya nggak bisa, udah tumbuh akar, sudah tumbuh daun, akar dan daun. Kalau sudah tumbuh daun nanti nanamnya lama. Nah, jadi permasalahan kita dari menanam, kita pikirkan juga biaya tanamnya. Jadi biaya tanamnya waktu tanam harus sedang bertunas. Nah, kalau sedang bertunas ya kita buat saja lubang seperti nanam jagung. Jadi kita masukkan ke dalam, tidak lama, sekitar 6 hari kerja. Kalau sudah tumbuh daun nanti bisa 1 bulan atau 30 hari kerja, 30 orang 1 hektar. Nah, ini caranya kita tunaskan saja. Jadi bisa menghemat tenaga kerja. Ada juga yang langsung tanam, supaya menghemat tenaga kerja, nggak ditunaskan langsung tanam. Kendalanya apa? Tumbuhnya tidak merata. Kadang-kadang sudah 2 bulan cuma tumbuh 10%. Nah, itu kendala-kendalanya. Jadi untuk meraih 800 juta itu kita harus pandai, banyak permasalahannya. Banyak permasalahan komplit, kita juga harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Orang yang menganggap mudah, tahun ini kalau saya lihat 70% gagal kita nanam budidaya porang di sekitar di Sumatera ini, atau di Sumatera Barat lah, saya lihat 70% gagal. Jadi caranya saya tunaskan. Bagaimana caranya setelah itu? Berikut begini caranya. Katak ini setelah kita panen ya. Jadi katak setelah kita panen, saya angin-anginkan dulu atau saya keringkan dulu selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu keringkan begini tipis. Jangan tebal supaya cepat kering selama 2 minggu. Jadi kan carilah ruangan yang agak panas selama 2 minggu. Nah, di sini agak panas di rumah saya yang dekat seng ini, ada seng nih, coba lihat kan Lian, ada seng atapnya, atap ya. Lihat ya, nah ini kan atap rendah. Jadi ruang ini agak panas. Jadi saya buat percobaan selama 2 minggu saya keringkan. Nah, saya keringkan tipis. Ya, tidak boleh tebal supaya cepat keringnya. Supaya cepat kering. Nah, jadi setelah 2 minggu saya letakkan di ruangan yang agak dingin dan lembab. Saya cari
saya letakkan di ruang dingin dan lembab dan saya siram sekali 2 hari. Nah, nanti sekarang kita perlihatkan hasil dari percobaan saya yang sudah 4 minggu saya tunaskan. Yuk kita ikuti apa berikut. Petani-petani milenial, ini hasil percobaan saya setelah saya letakkan 4 minggu di daerah di tempat yang lembab. Di sini saya letakkan di sumur. Ini dapat tunas. Coba kita lihat, dekatkan ya kameranya. Nah, nih sobat-sobat udah tumbuh. Jadi udah banyak yang tumbuh 4 minggu. Ini sudah bisa kita 1 minggu lagi udah bisa kita tanam. Jadi sekitar 5 minggu. Nah, ini yang kecil, yang besarnya belum. Nah, ini percobaan saya, belum banyak yang tumbuh, ada masih satu-satu. Nah, jadi ini yang besar-besar akan saya keringkan. Kemarin yang ini kan saya keringkan 2 minggu. Nah, jadi untuk selanjutnya saya coba keringkan selama 4 minggu. Nah, yang kecil 2 minggu. Nah, karena ini mungkin belum kering, makanya dia tumbuhnya agak terlambat. Nah, ini hasil dari percobaan saya. Nah, bagaimana caranya kita meletakkan di lembab ini? Berikut begini caranya. Pertama, kita masukkan ke dalam karung dulu, ya. Kita masukkan dalam karung. Masukkan dalam karung. Nah, masukkan dalam karung. Kita taruh di sini tempat yang dingin. Nah, nih letakkan di sini. Nah, lalu kita pertama sekali 2 hari atau sekali sehari kita siram begini. Nah, kita siram sekali 2 hari lah. Nah, pertama. Yang kedua, sekali 3 hari kita periksa juga kalau ada yang berjamur. Kita lihat kalau ada yang berjamur, nanti kita keluarkan. Nah, ada yang berjamur kita keluarkan. Kalau kita pilih ada yang berjamur, kita keluarkan. Nah, kalau sekali 3 hari atau kita bagaimana sekali 3 hari caranya? Begini, supaya lebih apa, kita sekali 3 hari boleh kita periksa. Nah, kita letakkan. Nah, letakkan di sini. Nah, kita buka, kita letakkan di sini. Jadi kita terlihat mana yang berjamur, terlihat dia mana yang berjamur. Jadi yang berjamur segera dipisahkan, dibuang boleh, kalau parah buang saja. Tapi kalau belum parah jamurnya bisa kamu jemur, bisa petani-petani jemur. Mana tahu nanti sudah kering kita tunaskan lagi, mana tahu berhasil, bisa. Tapi kalau nggak mau susah buang saja, kan begitu. Jadi kita pilih yang mana yang berjamur di sini. Nah, setelah pilih berjamur, kita masukkan lagi ke dalam karung. Jadi ini sudah hasil percobaan saya, sudah 3-4 minggu. Jadi udah banyak yang tumbuh. Nah, jadi cara nanamnya kan efektif. Tadi kalau di semaian, nanti coba pikir di semaian 200 kilo 40.000. Kita pilih satu-satu berapa lamanya, berapa banyak habis tenaga kerja. Nah, di YouTube saya lihat di analisanya tenaga kerja terlalu kecil, persentasenya dihitung. Saya sudah mengalami banyak memakan tenaga kerja. Dalam 150 kilo bibit saya menggunakan tenaga kerja 4 orang. Jadi setiap hari kan banyak. Jadi kendalanya saya pikir kita di Tanam Pora ini salah satunya juga tenaga kerja. Kita pikirkan tenaga kerja. Jadi setelah ini kita siram lagi. Jadi gitu. Ya, jadi begitu pemirsa, begitu mudah, tidak rumit. Jadi kita letakkan dalam karung, siram tiap hari.
setiap 3 hari kita periksa, ada yang berjamur buang supaya jangan pindah. Itu saja. Jadi kesimpulannya, caranya letakkan dalam karung, terus setelah diletakkan dalam karung, letakkan di tempat yang lembab, siram sekali sehari, terus sekali 3 hari diperiksa, kalau ada yang berjamur dikeluarkan. Demikian pemirsa, saya perlihatkan percobaan saya ini, semoga bermanfaat bagi petani-petani di Indonesia. Ada petani-petani Sumatera Barat dan juga petani-petani dari Pasaman dan juga Pasaman Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.